Raja Phoenix dan juga Bigetron Academy memasuki match yang pertama. Kita bakal lihat bagaimana nih eksekusi yang bakal dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi sebelumnya kita bakal ngecek ombak dulu ya di Perbanas Institute MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Wah, cakep. So without any further ado, let's get jump to the land of doubt. Ini dia game pertama Bigetron Academy melawan Raja Phoenix. Dimulai dengan adanya sedikit perseteruan di arah mid lane, namun melihat dengan adanya Bajang ini bakalan terganggu banget sepertinya positioning dari adanya Gatot Kaca yang dimana untuk mobilitas dia nggak terlalu tinggi nih. Betul ya, dari segi rotasi ini mungkin yang bakal perlu diperhatikan nantinya ya, karena so far kalau kita bicara soal objektif dari pengambilan jungle, ini dua-duanya sama-sama punya kecepatan yang oke lah untuk bisa maksimalin ke area jungle patternnya. Sedikit lebih cepat di tangan Suyo sepertinya, karena dia nggak benar-benar bergantung sama item. Sementara kalau dari lane seenggaknya butuh satu critical power dulu, entah itu bersama diri ataupun Hasklaw, baru lumayan bisa cepat lah untuk jungle-nya. Nah, dan mungkin kita juga menilik ya dari saat emblem item yang dibawa juga di mana fatal yang dibawakan. Kenapa tuh, Ji? Bentar dulu, ini Gatot Kacanya ternyata ngebawanya full ke arah agility dan juga Wanderer's Blessing. Dan yang dimana ini ngebuat benar-benar spring banget untuk roamernya. Dan ini juga masih belum tambah dengan ada Thunderbolt. Kalaupun memang pengen ditaruh di arah Thunderbolt, menurutku aman-aman aja. Karena typical Fovius juga yang masih bisa ngebantu ngebaranin juga. Berbeda dengan adanya Badang yang menurutku, Badang itu selling point-nya bukan tombol. Selling point-nya Badang adalah stun lock-nya. Seberapa kali, seberapa sering dia bisa nge-stun lawan di momentum yang sangat-sangat rendah. Oke. Terpantau dari hero yang dibawakan, ini hero comfort yang bisa bawain kemenangan ya buat teman-teman dari Bigetron yang potensialnya mungkin bisa mereka maksimalkan. Sedangkan dari teman-teman Raja Phoenix pun begitu sama ya, dengan tidak adanya debut hero juga memasuki progressive round kedua, setup di objektif Turtle. Ini akan jadi taman bermain bagi kedua belah tim. Ya walaupun tipikal assassin biasanya jarang ngelakuin setup di area Turtle. Ya, karena emang agak sulit juga sebelum level 4 dan untuk di arah early game dari segi damage juga masih belum terlalu besar. Soalnya emang bisa dipok dulu pelan-pelan oleh teman-teman dari Bigetron Academy dan melihat bagaimana Granger masih ada di arah bawah. Mungkin Pokan akan melihatkan tipis oleh Bigetron Academy. Iya, agak berbeda di mana Bigetron Academy maju ke depan. Win nampaknya memberikan satu buah badan penanganan, tapi sayang sekali harus first blood. The Guardian damage yang diberikan oleh Hansha dan kawan-kawan dibayar. The Guardian damage yang dihasilkan oleh seorang Linstaf pun jawaban yang dihasilkan oleh GR Boy. Dua pemain dari Bigetron Academy harus tumbang. Oke, kita ngeliat bagaimana dari teman-teman Bigetron Academy masuknya satu persatu. Jadi seperti di absen aja untuk ditumbangkan oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Yang pertama datang dari Gatot Kaca maju ke depan sana dengan arahan yang bisa dibilang gak terlalu clear dari Bigetron Academy. Mau ngambil turtle tapi linknya masih coba untuk ngambil range buff. Di mana teman-teman yang lainnya pengen nge-backup juga damage-nya belum terlalu besar. Otomatis dengan Gatot yang tumbang tiba-tiba Lynch masuk. Tapi untungnya level 4 telah dilahi oleh Rehansha di mana space speed terjadi dan akhirnya menutup jalan pulang dari Lynch ngebuat 2 total kill dan juga 1 turtle diambil oleh Raja Phoenix. Kesimpulannya nggak worth it ya, karena hanya satu objektif aja nih diamankan oleh Bigetron Academy yang melalui point kill. Selanjutnya kita akan lihat mereka akan melakukan inisiasi manuver seperti apa, karena Fatal masih coba untuk berfokus buat nyenyain Carlos dulu ya. Dimana mereka juga nggak langsung buru-buru mengarah ke area bottom. Mungkin kali ini gerakan hanya memberikan gertakan semata aja nih ke area sosok Heihei. Yang mereka cari dari Bigetron Academy adalah main pick off-nya dulu nih. Coba untuk ngebantu side lanes-nya. Karena kalau misalkan mereka main langsung berlimaan, 5 lawan 5 tabrak langsung berlima. Ini bakalan agak sedikit sulit dilakukan dengan hadirnya Vexana dan juga Glue. Mereka untuk bagian front to back itu benar-benar kuat banget dan bisa menahan dan memberikan slow siapapun yang mencoba untuk masuk lewat depan. Yang bisa dilakukan secara efektif adalah Avatar the Guardian yang on point. Tapi pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan memulai dari segi sisinya dulu. Karena menurutku Avatar the Guardian kalau misalkan langsung loncat aja agak susah untuk dapetinnya secara akurat. Harus ada triggernya. Harus ada triggernya. Apalagi dari segi item. Heihei dengan Corrosion Sight yang sudah dia tangan. Dia tuh boleh kalah sama Granger. Tapi setidaknya untuk damage dari segi attack speed dan juga passive-nya ini udah mulai kerasa loh. Yes, karena di area bawah so far masih good fight banget. Belum ada rotasi-rotasi. Kedua belah Gotland mungkin masih berjibaku dengan aman ya. Walaupun memang Pin masih terus harus memperhatikan langkahnya. Dan ya gerakan selanjutnya akan terjadi perpecahan di area objektif Turtle kedua. Karena sejauh ini Arus sudah mulai membawa rotasi dari kedua belah tim untuk mempermudah setup mereka di area Turtle. Dan
nggak boleh sampai missinkronisasi lagi harusnya dari Bigetron Academy di sini. Satu hal yang pasti ini Vinnya harus tahu mau kemana dulu sih. Karena tadi kita ngeliat bagaimana dia nge-pressure habis-habisan tapi nggak ada yang bisa follow up dan Linknya juga nggak bisa nemenin. Karena wajar, early game itemnya belum memumpuni. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari powernya kali itu sendiri dengan core sensor sudah di tangan, ini Link sudah harus hati-hati sih. Karena begitu dia loncat ada chance-nya dia bakalan di-bait habis dan dihabisi di tangan dari Hei. Apalagi hero-hero badan ini jadi makanan empuk tampaknya bagi damage yang bisa dihasilkan oleh Hei. Karena tim fight sudah mulai kembali terjadi pada Aspect. Diopen begitu saja oleh Lynch. Dipaksa mundur tapi nampaknya Finn again and again. Harus tumbang menjadi korban pertama. Tapi nampaknya dengan datangnya Carlos memberikan satu buah perlawanan Erca hilang. Hansa Aspiana pun ikut tertumbang di tangan sosok Godling dari Bigetron Academy. Dan nampaknya Finn kali ini dijauhi dari kawanannya. There's nothing he can do selain terjebak dan harus bisa di-pick off nampaknya oleh teman-teman dari Raja. 1v1 situation masih berlangsung tapi Erca join the fight. Namun 1v1 dimenangkan oleh sosok Rehansyah. Yes, dan akhirnya tidak ada turtle yang dipecahkan. Namun keuntungan yang sangat besar bagi Raja Phoenix. Dengan adanya dua player yang menghilang, Finn dan juga Pin apalagi. Ini ngebuat untuk dari segi output damager mereka juga udah mulai menurun. Apalagi Carlos menggunakan Link untuk di game kali ini. Otomatis late game potensialnya yang bakalan benar-benar terasa. Sementara Raiza dari tadi masih belum bisa dapetin poin yang enak untuk ngebuka Veteran Strike-nya. Ini adalah problem dari Bigetron Academy. Mereka bisa dibilang untuk early gak begitu optimize. Mid to late game yang berbuat banget. Terpantau sih dengan adanya Christian yang kembali harus dialami oleh Bigetron Academy. Turtle di take over. Bahkan Riza pun harus turut tewas di area bawah. Ya, setidaknya masih ada poin at least lah di tangan dari Bigetron Academy dengan mengambil ke arah top lane turretnya. Yes, setidaknya ada pertukaran ya. Poin setidaknya yang membuat teman-teman dari Bigetron Academy berjuang. Fisher sudah diamankan oleh Pin. Cuman permasalahannya dengan adanya space yang tidak bisa dijangkau oleh Pin ini perlu diwaspadai juga sih dengan set item tersebut. Ya karena ngelihat dari bagaimana Raja, balik lagi ya front to backnya kuat banget dengan Refexana dan juga Rehansyah dengan glue-nya untuk di game kali ini. Ini ngebuat front to back dari Bigetron Academy ke arah Raja Phoenix itu susah banget. Tapi ada sedikit player komen dari JRB buat Bigetron Academy. Di rank ini kita kalah, tapi di sini gue gak bakal ngalah. Wow. Berarti ranknya itu ngalah ya JP ya? Asli. Itu ranknya lagi ngalah aja. Ini benar-benar gokil sih dari Raja ya. Sejauh ini sih memang gebrakannya belum bisa buat Bigetron Academy bernafas dengan aman ya. So far Bigetron Academy tersetir dengan setup yang diberikan, terpantau dengan adanya satu pemain yang kembali tumbang Win. Harus hilang di tangan pemain-pemain dari Raja Phoenix dan nampaknya Riza tidak bisa membuat banyak hal dari area Veteran Strike mundur. Untuk nothing jadi jawaban bagi Bigetron Academy. Bisa aku bilang nih Rehansyah benar-benar bikin capek banget sih. Karena dengan adanya emblem yang dibawakan ya, itu bawanya Impure Rage. Otomatis ada damage tambahan juga yang akan dihasilkan gitu loh dari emblem itu sendirian gitu loh. Belum juga kita hitungkan dengan adanya Athena Shield yang menjadi item priority di pertama. Karena kalau kita ngelihat dari segi setup timnya, 3 power itu magic damager semua. Seenggaknya untuk Volvius, kecuali di Demonic Force, itu kan fisikal Demonic Force. Ini sisanya magic semua. Begitupun juga dengan adanya Farsha dan juga Soto Kaca. Apalagi item Farsha di item pertamanya itu bukan penetrasi. Going one dulu gitu loh. Jadi bisa banget lah untuk bagian depan dan mungkin nge-reach ke arah Farsanya. Nah ini sih yang perlu diperhatikan nih karena so far perlahan tapi pasti Raja Phoenix juga udah mulai coba untuk memaksimalkan celah-celah yang mereka bisa kendalikan. Terpantau dengan ada satu tarat bottom yang bisa dihasilkan juga oleh Hehe. Dan ini yang bakal jadi problemnya ketika kita bicara soal Lord ya masuk menit ke-8. Team fight-nya udah melibatkan Hehe. Damage-nya akan semakin masif lagi nih dari teman Raja Phoenix gitu. Iya, dan ini akan ngebuat Bigetron Academy itu cara menangnya lebih ke arah untuk hold off. Harus bisa di-kite sampai mungkin menit ke-15-16 menunggu ke arah Carlos yang bisa one hit kill ke arah belakang. Baru menurutku Bigetron Academy punya team fight potensial yang benar kuat banget. Karena di awal tim pun sulit untuk bisa menahan, trigger yang dibutuhkan masih belum terpantau. Raja Phoenix kali ini sudah mulai membuka satu buah inisiasi di area Lord Pit. Tersisa beberapa helper saja, sedangkan Carlos sosok jungler dari Bigetron Academy sedang dalam perjalanan. Ada satu buah Veteran Strike tidak menjangkau kawanan dari Raja. Dan Raja Phoenix kali ini harus tumbang dengan adanya power killing spree yang bisa dihasilkan oleh seorang Hehe Lynch. Untungnya masih bisa mundur. Di-kiting lagi karena dengan adanya split yang sudah terkonek tadi ngebuat Lynch-nya mau tidak mau harus pulang. Otomatis nggak bisa main agresif. Dan begitu lo tadi di set baru mereka kembalikan lagi dengan mengetahui informasi bahwa Veteran Strike sudah tidak available. Yes, dan akhirnya Lord bisa dimaksimalkan oleh anak-anak Raja. Kita lihat di sini benar-benar terbatas banget gerakan hero-hero yang bisa ngasih damage khususnya
pin dan juga ya power dari Riza yang dari tadi selalu kita mention di game ini. Dan kebalikannya dengan kita ngelihat dari Raja Phoenix ya, gameplay mereka ini benar-benar agresif banget tapi masih tertata dengan rapih gitu loh. Mereka Lord juga nggak sembarang Lord, mereka coba untuk ngebuang dulu skill source-nya dari Big Hero Academy, baru mereka all out karena dari Lord-nya. Dan ingat dengan perubahan Lord di patch notes kemarin, dari Lord pertama aja itu udah worth it banget menurutku. Setidaknya sampai masuk ke sebelum inhibitor Tara. Wah asli sih ini Bigetron Academy mereka gak banyak hal selain ya permainan landing jauhnya pun sulit buat dibawa karena bottom memang bakal di slow push aja dari Raja Phoenix untuk Lord mereka. Bener Tortiare top lane bisa dihancurkan dan Magic Sentry aja nih tandeman mereka untuk lihat formasi apa yang bakal dibawa dari Raja buat setup selanjutnya. Ya karena ngelihat dari Raja Phoenix ya setup yang mereka bawakan ini lebih ke arah udah kita push rata dulu aja. 3 lane yang berbeda didorong habis-habisan dan mungkin setelah ini akan dijadikan inner turret juga nih. Untuk teman-teman dari Raja Phoenix bisa bongkar inner turretnya. Apalagi dengan hadirnya Erca, main di rumputan adalah solusi terbaik. Dengan utility powernya ya, Parkobak nampaknya tadi nggak bisa diamankan oleh Carlos dari teritorial sudah tidak begitu aman lagi nampaknya bagi teman-teman Bigetron Academy. Lord memang bisa dihentikan di area bawah. Tapi 2 inner turret terpantau runtuh. Masih coba untuk kasih perlawanan di area mid lane. Tapi nggak banyak selain ya merelakan nampaknya power objektif dari Raja. Karena mid lane sudah mereka bombardir. Dan semua inner turret akhirnya bisa mereka runtuhkan. Agak susah karena dibandingkan dengan dari Vexana. Kalau kita ngeliat ke Vexana dari Erca, dia tuh tipikal yang masih bisa skill spam. Masih bisa keluarin Deathly Grass-nya, masih bisa keluarin Curse-nya gitu. Dan juga Eternal Sword dengan lumayan sering beda sama Raja. Dengan tipikal Feather Extract yang lumayan lama cooldown yang ngebuat akhirnya Raja tuh semacam kayak tahu persis kapan harus nyerang. Begitu udah ada Feather Extract, oke mereka mundur. Setelah Feather sudah tutup, langsung mereka maju lagi. Dan itu yang dilakukan di turret tengah tadi. Teliti banget ya. Langsung ngambil ke arah turret innernya dengan tidak ada Feather Extract lagi dari Raja. Nah ini benar-benar mempersulit gerakan dari Bigetron Academy ya dengan power setup yang benar-benar ketutup banget. Terpantau dari segi itemnya Shesha yang udah dibawakan juga ya memang udah ada 1 buah Dreadnought Armor ya. Tapi rasanya masih belum bisa cukup sih buat nahan karya power dari ya physical yang bisa dihasilkan dengan adanya Hehe yang udah sefat ini sih. Bener, apalagi itu juga masih belum melihat adanya defense magic yang begitu tebal dari Vayne juga ya. Karena kalau kita ngelihat dari segi magicnya ini ada 2 source magic, yaitu Blue dan juga Vexana. Dan kalau dilihat dari Dreadnought Armor pun menurutku efeknya nggak begitu signifikan untuk lawan ke arah Kari. Karena menurutku Kari tetap nggak ada yang benar-benar bisa ngenahan banget. Even Blade Armor jadi pun dia damage-nya tuh true damage. Gitu loh. Lumayan kerasa juga tetap di badannya dari Vayne. Bedanya adalah ya serangannya balik aja ke badannya si Hehe kembali. Lumayan perih ya. Awal yang gak baik buat Bigetron Academy nampaknya. Setelah libur panjang mereka harus menghadapi serangan ganas dari Sang Phoenix. Yang kini udah mulai coba untuk memegang ke area objektif Blue Horde. Blue Horde udah mulai kembali di poking. Kembali menjadi taman bermain bagi Hans Aspiana. Tapi nampaknya Bigetron Academy tidak tinggal diam. Flicker for defensive dibuka oleh Rehansha. Sedangkan dari area top lane kita lihat akan ada pemaksimalan dari manajemen wave minion dan Lord harus kembali direset. Ya dan ini enaknya dengan adanya Link. Setidaknya kalaupun memang nggak bisa dengan pasti berpartisipasi ke dalam Lord, otomatis long lane yang akan dimaksimalkan, lane jauhnya yang akan dimaksimalkan untuk di game kali ini. Dan terbukti dengan di arah mid dan juga bottom lane itu masih utuh semua citi turretnya. Tapi yang di arah atas nih dari tadi dimakan habis-habisan sama lane. Ya selain kosong karena memang tim fight oriented banget nih dari 5 hero tim Raja Phoenix. Dan hal tersebut yang coba untuk membuat manipulasi setup yang akhirnya terus digagalkan oleh Bigetron Academy ya. Dimana Lord tidak bisa dikonsisten pick off oleh teman-teman Raja Phoenix. Karena memang kedatangan sosok jungler dari Bigetron ini menyulitkan gerakan mereka dan ada harapan nampaknya untuk mereka kontestasi di area lo. Ya apalagi dengan udah adanya show dari Hasaspiana di arah bottom lane, di arah top lane sana. Ngebawa setidaknya dari teman-teman Bigetron Academy sedikit lebih nekat untuk maju lah tipis-tipis, coba untuk ambil zonanya gitu. Apalagi kita ngeliat dari Hasaspiana dia ngebawa Princely juga untuk di game kali ini. Ya sudah mulai maju ke area depan, ditungganginya Lynch. Tapi nampaknya masih belum ada follow up lebih jauh lagi dari tim Raja Phoenix. Mereka coba tak mulai mundur, Avatar Guardian for nothing, Pin maju ke depan, menjadi santapan bagi sosok Hehe. Dan nampaknya teman-teman dari Bigetron Academy harus kehilangan kuantiti mereka walaupun nyawa dari Vin ditukar dengan Rehansha. Tapi lihat damage yang bisa dimaksimalkan oleh Hasaspiana di area Lord. Yang membuat Lord akhirnya bisa diamankan oleh tim Raja. Dan Bigetron Academy mereka tidak bisa melakukan banyak hal selain mundur ke area belakang. Yes, kita ngeliat 1 untuk 1, tapi bagaimana dengan mid lane-nya sih? Ya, berhasil dihancurkan nampaknya bagi teman-teman dari Bigetron Academy.
Dan setidaknya itu jadi poin untuk menukarkan banyaknya objektif yang bisa dihasilkan oleh tim Raja. Oke, sebenarnya apa yang terjadi tadi? Sebenarnya aku ngeliat dengan adanya Avatar the Guardian dari Finn yang gak connect kepada siapapun, akhirnya men-trigger Feather Extract dikeluarkan. Namun dengan posisi Lord yang belum disentuh sama sekali, menurutku itu adalah planning dari Raja Phoenix untuk ngebuang dulu skill resource yang dimiliki oleh Ryza. Begitu udah tahu bahwa high ground sudah tidak ada, hey-hey-nya bisa lumayan free untuk maju ke depan sana dan akhirnya take Lord-nya. Dan tadi kita ngeliat juga bagaimana Carlos mencoba backstabbing kepada RC, tapi untungnya RC tuh masih bisa dipegangin tadi sama GR Boy yang baru saja ngegetok kepalanya dari Finn hingga dia pulang ke base-nya. Benar-benar dibuat dilematis ya gerakan Bigetron Academy di area objektif netralnya yang terpantau Raja Phoenix. Kali ini bakal coba untuk memaksimalkan Lord advantage seperti apa ya dari segi using Lordnya karena conceal play sudah mulai terdengar Wind of Nature. Jadi prioritas bagi Pin dengan adanya gempuran yang sudah dimaksimalkan Raja berhasil menembus area pertahanan terdalam. Satu base bottom turret berhasil dihancurkan. Dan lihat bagaimana di area top lane ada satu buah base juga yang bakal ditukarkan sehingga ada satu pemain yang harus diutus. Ada slot jungler yang tampaknya membuat Carlos masih berhasil menghancurkan karya base. Dan ini lumayan membuat dilema bagi teman-teman dari Raja Phoenix karena mereka nggak ada yang benar-benar bisa capable untuk ngejaga di arah long lane-nya. Dan wow, lihat hey. Manuver perang nampaknya sudah mulai dilontarkan bagi teman-teman Bigetron. Tapi sayang sekali masih belum bisa menembakkan karya hey. Ya, dan ngelihat dengan adanya Link untuk di game kali ini, kita ngelihat untuk objektifnya, ini Bigetron Academy benar-benar kuat banget. Dari segi laning jauhnya, dari segi timingnya gitu loh. Dan kita ngelihat dari Raja Phoenix, mungkin yang bisa ngebawakan untuk 1v1 situation ya, kita tinggal Hansaspiannya aja, jungle jadinya. Karena untuk hey dibawa ke depan sana, ini nggak ada yang bisa nembus front to back-nya masalahnya. Masalahnya front to back-nya adalah Fovius dan juga Gatot Kaca. Tapi kan benar-benar tebel banget tanknya, ditambah lagi dengan RC yang nggak bisa terlalu ngeburst banget ya. Dengan keadaan belum full build banget nih. Hansaspiana di lain sisi juga agak kesulitan. Kalaupun emang dia coba untuk laning jauhnya, dia nggak secepat pergerakan dari Link. So itu bisa aja sebuah pengalihan isu agar Lordnya bisa open. Dan ngelihat dari itemnya pun, kita ngeliat dari jungle deh. Sama-sama goldnya di angka 12.000 loh. Jadi udah benar-benar full build semua dari jungle. Ya ini tinggal bagaimana strategi berjalan. Khususnya kalau aku pengen tekenin ya, itu Granger. Justru Granger dengan keadaan seperti ini dari Pin, ini masih leading 1000 gold dibandingkan dengan itu. Kenapa? Karena ini dari tadi coba untuk menjauh, otomatis jungle-nya lumayan diambil tadi kepada. Nanti masih ada harapan dan ini dia satu-satunya cara bagi tim Raja ya. Untuk mendinal serangan yang dari tadi konsisten dibawa oleh Carlos di area bottom lane. Apalagi posisi dari Lord ini membuat gerakan dari Carlos makin enak lagi ya. Disupport banget dengan posisi Lord yang berkembangan dengan setup lane jauhnya. Betul, tapi lihat yang harus dilawan sama Carlos lumayan berat. Bawah dari inhibitor turret Bigetron Academy sudah tidak ada. Sementara Raja Phoenix ini masih utuh semua di area bottom lane. Walaupun memang bisa mereka hilang ya. Ini benar-benar sama-sama disupport satu sama lain yang membuat akhirnya ada satu buah gerakan yang bisa dihasilkan oleh teman-teman dari Bigetron. Bagaimana Bigetron kali ini bakal coba untuk memberikan perlawanan, sedangkan Raja masih bisa memaksimalkan potensi dari sang jungler Hansaspiana. Berhasil men-secure karya Lord, tapi lihat bagaimana Carlos membalas datang dengan adanya RC yang tumbang, menukar kembali nyawa temannya dengannya 1-1. Yes, otomatis dengan adanya 1-1 seperti ini, pertukaran yang cukup adil, namun ini harus benar-benar diperhatikan banget sama Raja Phoenix. Lihat bagaimana dengan hanya ada minion saja, tanpa adanya Link. Setengah darah dari turret sudah mulai menghilang. Mereka harus benar-benar hati-hati banget. Even kalau misalkan dengan posisi kayak gini ya, menurutku emang lebih baik untuk biarkan GR Boy-nya menjaga laning jauhnya. Karena kalau misalkan GR Boy yang jalan setidaknya, masih ada chance yang tinggi untuk dia survive gitu loh ngelawan Link. Wah, menariknya sih di sini mereka bawa setup yang berbeda juga ya. Lord bakal di slow push. Gak ada jalan yang aman lagi bagi Carlos karena top lane bakal di-maintain sedemikian hingga oleh tim Raja. Sedangkan harusnya dengan masih adanya Riza, ini masih bisa jadi tolak ukur mereka bisa memaksimalkan high ground defensif. Karena tim Bigetron Academy, mereka coba untuk mempersiapkan serangan untuk tim Raja Phoenix yang kini sudah mulai membawa pasukan dari minion ke area mid lane. Berhasil, sudah mulai diaktifkan begitu saja lagi Arboy. Gimana target operasi? Ada Hey juga yang sudah mulai menyematkan damage ke area depan. Immortal itu tumbuh di tangan seorang Pin. Tapi nampaknya masih belum ada serangan lagi yang bakal coba untuk dimaksimalkan oleh Bigetron. Slow but sure, Raja Phoenix bisa menembus karya base mid lane. Yes, dengan adanya dua base turret yang sudah menghilang sekarang ini akan menjadi problem besar dari Bigetron Academy. Otomatis chance mereka untuk split push makin kecil lagi dan lumayan spesifik ke arah atas saja. Tapi untungnya untuk Lord akan spawn di arah bottom lane. So mungkin akan ada chance juga bagi Carlos melakukan split push lagi di arah top lane sih. Ya, itu dia.
Tidak banyak hal selain bermain ke area part satunya. Tapi kali ini Raja Phoenix berkata mereka akan coba untuk melawan dengan serangan yang coba untuk dimaksimalkan. Di area top lane, Hey bakal coba lawan dipegang, ada Finn dengan EOG-nya masih bisa dihindarin, bahkan dilumat dengannya damage yang besar. Dan kali ini Finn untungnya masih bisa bertahan walaupun shutdown dari Carlos yang berfokus karena Hey bisa dimaksimalkan oleh tim Bigetron Academy. Yes, ini adalah momen di mana Bigetron Academy sudah mulai bersinar dengan power dari Carlosnya. Kita ngeliat dari segi damage output, Carlos gak terlalu jauh berbeda dengan adanya Finn. Ini dia angka 9.000, sementara Carlos di angka 13.000. Perbedaan cuma 4.000 aja, tapi emang yang ditujukan adalah late game potensialnya. Nunggu sampai powernya udah kuat banget. Dan ini adalah momen dimana dia udah mulai bisa backstabbing sebagai assassin. Kita ngeliat dari segi itemnya pun untuk sama-sama di arah roamer. Oracle di tangan dari JR Boy sudah pasti shielding powernya bakalan kuat banget. Namun tidak masalah karena kita ngeliat dari segi anti-regen sudah ada Varsha di sini yang ngebawakan ya. Disambah juga dengan adanya Sofius di arah depan yang digunakan oleh Lynch yang sudah memiliki dominance ice. Tapi apakah cukup untuk menahan ke arah Badang? Ya pertanyaannya adalah apakah mereka punya defensive magic? Dan sejauh ini belum terlalu banyak. Tetap menurutku Erca dan juga Rehansha menjadi salah satu faktor yang lumayan ngegangguin bagi teman-teman dari Bigetron Academy, khususnya Rehansha kepada Ryza sih. Itu dia, apalagi dia grounding jadi target tempuk banget loh itu. Masalahnya Lordnya juga ada perbuatan Lord Wolf ya. Iya. Dan PR dari Raja Phoenix sebenarnya besar juga sih dengan adanya base yang kosong di area top lane ya. Walaupun memang percentage mereka untuk secure objective netral sejauh ini masih perfect. Wave minion ini masih jadi kendala sih untuk manajemen. Masalahnya mereka juga hero-nya kan hero-hero team fight kan. Mereka harus stick together dengan posisi Carlos yang dari tadi fleksibel banget. Itu dia, dipecahkannya sama Carlos ini. Berat banget. Dibukanya untuk satu sama satu di jungle atas. Tapi kalau misalkan untuk siapa yang bisa lebih cepat keluar, ya curang dari linknya. Karena dia naik tembok. Ini yang bakalan ngebuat Raja tuh jadi dilema banget. Mau lore atau mau defense. Lagi lihat, pasukannya 2 kloter wave minion. Hehe juga harus jaga jarak. Karena sudah pasti akan ada serangan yang coba dimaksimalkan. Flicker dari Lynx terdengar. Tapi nampaknya ada satu buah setup manuver lagi dari tim Raja Phoenix. Rehansha tercicil, dipaksa mundur lagi ke area belakang. Dan nampaknya Rehansha harus coba untuk kembali mengisi ulang regenerasi HP terlebih dahulu sebelum setup di area lord. Ya pelan-pelan ya dari kedua belah tim mereka masih coba untuk nge-proc dulu ke arah lordnya. Dan dengan hal seperti ini yang dari tadi repot siapa? Lihat Hasaskana dibolak-balik ke arah mid lane, ke arah top lane, mid lane, top lane, mid lane, top lane. Ini susah banget untuk bisa hadir di dalam pertarungan lordnya. Cuman emang kerepotan juga dari Bigetron Academy dengan adanya bottom lane yang udah mulai terkena lumayan banyak damage. Dan bahkan Rizanya tipis banget, hampir banget yang pengen tumbang. Berarti itu wave minion damage-nya benar-benar sebesar itu ya. Satu pemain dari Bigetron Academy terpantau bonyok, bahkan Finn kali dia harus hilang di tangan sosok Hey dengan damage masif yang bisa dihasilkan. Tapi nampaknya kali ini teman-teman dari Bigetron Academy masih maju tak gentar. Perbedaan kuantiti tidak menjadi halangan karena Lord masih coba untuk mulai dimaksimalkan. Ada satu pemain yang ditunggangi, lihat damage yang begitu besar dihasilkan. Immortal yang terbawah dalam tubuh Lynch harus dipecahkan. Tidak ada Winter Crown nampaknya bisa dihasilkan. Lynch masih bisa survive dan Carnival Guard diaktifkan. Tempest of Death for nothing. Dan nampaknya Carlos gagal untuk bisa mengelock satu pemain penting dari tim Raja Phoenix. Ya kita udah sempat mention juga tadi dengan bagaimana power dari Erca benar-benar sakit banget untuk di arah depan sana. Dan kita ngeliat Finn dan juga Ryza yang tersisa untuk melakukan kontes ke arah lore-nya. Otomatis Lynch pulang dan akhirnya dua Glass Cannon ini mencoba untuk ambil lore. Apakah berhasil? Akhirnya tidak sih. Wow, harus kembali diamankan oleh pemain-pemain dari Raja Phoenix. Didukung dengan power wave minion pasca Lord. Ini nampaknya jadi satu hal yang sulit banget buat bisa dihentikan oleh teman-teman dari Bigetron Academy. Walaupun upaya dari Carlos sudah oke banget dari tadi. Upaya dari Carlos tadi benar-benar oke banget. Cuman emang problemnya adalah ya menurutku ya Veteran Stack yang dibuka sama Ryza itu nggak terlalu dapetin banyak banget orang untuk menjadi sebuah tradingan. Karena ada Finn yang maju ke depan, akhirnya nggak ada tradingan terjadi, otomatis menang quantity dari Raja Phoenix yang gitu. Lord yang sudah ter-evolve bakal coba untuk digiring ke area yang berlawanan dari high ground base mereka. Dan Ice Strike kali ini coba untuk dibuka untuk bisa meminimalisir serangan yang bisa dimaksimalkan oleh tim Raja Phoenix. Finn kembali loncat dari EOG Mortal yang terbawa dalam tubuhnya dipecahkan kembali. Dan lihat bagaimana Tempest of Blade mengarah ke area RC yang ternyata masih bisa survive. Dan sedangkan Lynch harus tumbang. Double kill berhasil diamankan oleh power dari Hansan Sviana. Wave minion di area top lane bakal coba untuk dimaksimalkan. Sedangkan di area mid lane bisa difokuskan begitu saja oleh tim Raja Phoenix. Dan high ground di game yang pertama buat Raja berhasil mengamankan kemenangan di game kali ini. Yes, dan kita ngelihat bagaimana efektifnya Rehansha untuk di game kali ini dengan power dari split-splitnya banyak sekali player dari teman-teman Bigetron